Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tanggal 10 Rabiul Awal yang akan kita bahas berkenaan dengan tanda kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pekan yang lalu telah kita jelaskan 5 poin yang berkenaan dengan hak-hak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada hari ini tanda kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga apakah ada kekhususan tambahan kecintaan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Kemudian bagaimana penghormatan kita kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang akan kita jelaskan pada hari ini. Halaman berapa? Halaman 163. Mahia alamatu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tandanya mutaba'atuhu, mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Warridho bima amara bihi, ridho dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa taqdimuhu ala kulli hal, mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, di atas setiap keadaan. Jadi dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala hal. Bahkan kalau seandainya kita menginginkan manisnya keimanan, lezatnya keimanan, kita harus mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bercinta melebihi yang lainnya sampai kepada diri kita sendiri. Kalau ingin merasakan manisnya iman. Ya. Nah, sedangkan ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya tanda kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti dan ridho dan mendahulukan atas segala sesuatu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jikalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, balasannya apa? Allah akan mencintai kamu. Allah akan mencintai kamu. Kemudian hal nakhussu ahlal baiti bi ziyadatil mahabbah. Apakah kami khususkan kepada ahlul bait dengan tambahan cinta, kecintaan? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu ditambah kecintaannya. Kita mencintai kepada ahlul bait melebihi kecintaan manusia yang lainnya selain ahlul bait. Bagaimana? Jawabannya, min usuli ahli sunnati wal jamaah mahabbatu ahlul bait. Di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai ahlul bait. Fayatawallawnahum, ahlus sunnah wal jamaah mencintai mereka. Wa yahfadzuna fahma wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjaga dan mereka menghafal untuk memahami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala yauma ghadirhum adzkurukumullah fi ahli baiti marratain, sampai 2 kali.
Udzakirukumullah fi ahli baitu. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahlu baiti, tentang ahlu baitku. Jadi untuk dicintai ahlul bait itu, untuk dijaga ahlul bait itu. Wa qala lil Abbas ammuhu hina ishtaka anna ba'dha Quraisy la yulaqawnahu biwajhin talaq. Lihat, Nabi berkata kepada pamannya Abbas ketika ada mengadukan sebagian orang Quraisy tidak menemuinya dengan wajah yang berseri-seri. Jadi apa yang dikatakan? Walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah wa liqrabati. Demi dat diriku yang ada di tangannya, tidak sempurna la yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhibbukum lillah, sehingga mereka mencintai kamu karena Allah, wa liqrabati, dan juga kepada kerabatku. Yang dimasuk dengan ahlul bait itu termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi dzalika azwajuhu radhiyallahu anhun. Termasuk ahlul bait itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fayarawna ta'dhimu qadrihinna wa du'a lahunna. Mereka ahlus sunnah wal jamaah berpandangan untuk mengagungkan kedudukan mereka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mendoakan kepada mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu fadlihinna, wa ma'rifata fadlihinna, dan mereka mengetahui keutamaan mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqrar bi annahunna ummahatul mukminin, dan mereka mengaku bahwasanya mereka itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Wa azwajuhu fid dunya wal akhirah, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dunia dan di akhirat. Makanya setelah meninggal Aisyah padahal masih muda, enggak ada yang menikahinya. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah istri di dunia dan istri di akhirat. Punya keutamaan khusus, harus dicintai. Ada, berarti di sini jawabannya ada tambahan kecintaan kepada ahlul bait. Ya. Khususan Khadijah. Fahiya awwalu man amana bihi minan nisa. Terutama istri Nabi Khadijah, yaitu istri pertama yang beriman ya. Orang yang pertama di kalangan wanita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummu aksaru auladihi, dan ibu kebanyakan anak-anaknya. Wa Aisyah as-Siddiqah, Aisyah yang binti Siddiq, istrinya anak putrinya Abu Bakar Siddiq. Wa man qadzafaha bima bara'aha Allahu minhu faqad kafara billah wa kadzdzaba kitabah. Barang siapa yang menuduhnya, menuduh dusta dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bersihkan darinya, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah dan telah mendustakan kitabnya. Seperti kejadian Aisyah di peristiwa dusta, ya, dituduh oleh sebagian yang ada pada waktu itu karena tertinggal waktu itu dalam peperangan, dituduh dusta. Memang difitnah pada waktu itu. Nah, barang siapa yang menuduhnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bersihkan darinya, maka sungguh telah kufur kepada Allah dan telah mendustakan kitabnya. Karena kenapa? Langsung diturunkan kebersihan tuduhan dusta itu, diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an tentang kebersihan Aisyah dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik. Nah, pada zaman sekarang ini Aisyah oleh Rawafid, oleh orang-orang Syiah, bagaimana celaan-celaannya kepada Aisyah. Kita seharusnya mencintai mereka. Itu min akidati Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah apa? Membenci, memfitnah. Betul. Jadi itu Syiah. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwasanya yang seharusnya kita perbuat
fanatabarra min tariqir rafafid alladzina yabghaduna sahabah. Maka kita berlepas diri dari langkah manhajnya orang-orang Syiah yang mana mereka itu membenci sahabat. Wa min tariqil khawarij alladzina yu'duna ahlal bait biqaulin aw amalin. Dan juga langkahnya orang khawarij yang mereka mengganggu ahlul bait dengan perkataan atau amalan. Ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan. Dalam bercinta pertengahan, tidak juga berlebih-lebihan seperti orang Rawafid, tidak juga mengurangi seperti orang-orang Khawarij. Orang Syiah itu mengatasnamakan Ahlul Bait, ya kan? Mengatasnamakan Ahlul Bait. Awal pertama di dalam dakwahnya itu Ali bin Abi Thalib dibesar-besarkan sampai dipertuhankan. Lama-lama sekarang Ahlul Bait, istri Nabi, sahabat Nabi dihina. Awal pertama diangkat dulu Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib. Kan Ahlul Bait itu masuk keluarga Nabi SAW, ya kan? Iya. Dan dibawa pada waktu itu oleh seorang Majusi yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba, dia itu menampakkan dirinya masuk Islam pada waktu itu, membenci kekafiran. Lalu dia berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, mendakwahkan pada waktu zaman fitnahnya Khalifah Utsman bin Affan itu, ya kan, bahwa dia itu menggembar-gemborkan dakwahnya untuk mencintai Ahlul Bait dulu. Semua orang pasti akan mencintai kepada Ahlul Bait, ya kan? Banyak pengikutnya, lama kelamaan apa yang ada dipertuhankan Ali bin Abi Thalib. Terus dikatakan bahwasanya lama kelamaan bahwasanya Jibril itu salah dalam memberikan wahyu, seharusnya Ali bin Abi Thalib bukan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Terus karena memang dia orang Majusi kok. Orang Yahudi, bukan Majusi. Abdullah bin Sabah itu orang Yahudi. Makanya sekali lagi bahwasanya Syiah itu bukan dari Islam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, man huwal muqaddim fi ahlil bait? Siapa yang mesti didahulukan fi ahlil bait? Ahlil bait, keluarga Rasul gitu ya. Ahlul kasa, istilah ini yang dimaksud Ahlul Kasa itu hum Ali, mereka itu adalah Ali, wa Fatimah, wal Hasan, anaknya Hasan, wal Husain, anak masih juga cucunya Nabi SAW, Husain. Jallalahumullahu alaihi bil kasa, Allah telah memuliakan mereka dengan kasa. Kasa itu pakaian. Inda nuzulil ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian itu kotoran. Wa qala Allahumma haula'i ahli baiti fatahhirhum tathira. Ya Allah, mereka itu adalah keluargaku, maka hendak bersihkanlah mereka dengan benar-benar dibersihkan. Wa da'ahum aidan inda nuzuli ayatil mubahalah, dan juga didoakan mereka itu tatkala turun ayat mubahalah, Allahumma haula'i ahli. Ya Allah, mereka itu adalah keluargaku. Itu yang dimaksud urutan yang pertama kali yang mesti didahulukan kecintaan kepada Ahlul Bait itu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Berarti istri-istri mereka setelah itu, istri setelah Ali, Fatimah, Husain, gimana mencintainya lah. Yang didahulukan Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Istrinya itu setelahnya itu, istri-istri Rasul. Iya. Rasul Khadijah setelah itu. Iya. Utamanya ini tadi Ali, Fatimah, sama Iya. Urutan aja, tapi semuanya tetap dicintai. Nggak usah beda-beda. Tapi kalau ada di sisi urutan ya begitu. Iya. Termasuk istri Nabi Siti Khadijah masih di belakang itu, 4 orang itu.
Iya, man humul muqaddim fi ahlil bait? Siapa yang lebih didahulukan dalam kecintaan kepada ahlul bait? Ini yang disebutkan Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Terus mawaddatu ashabihi wa birrihim. Kenapa ini hubungannya dari mana? Ya. Kemudian bukan nomor 6 ini. 8. Ini sebaliknya 8. Tadi nomor 7. Ini nomor 6. Enggak tahu ini. Sekarang nomor 8 di halaman selanjutnya. 7